Pendekar Pedang bab 483-490. Nizi juga sangat pintar, ketika Qin Fan tidak berbicara, dia juga tidak berbicara, seolah-olah dia tidak mendengar apapun sekarang. Dengan cara ini, Qin Fan merasa sedikit tidak nyaman. Ini seperti bom waktu yang mungkin akan meledak suatu hari nanti. Namun, perasaan tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan, dan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Faktanya, pengalamannya di bidang ini tidak sebaik pengalaman Song Suhao. Aku akan kembali. Setelah menghabiskan minumannya, Qin Fan berinisiatif untuk mengucapkan selamat tinggal. Ia tidak bertanya mengapa Murong Ling'er dipindahkan ke Nanling Chol Lege, karena ia bertanya dengan sadar, dan lebih baik tidak bertanya, karena sekali ia bertanya, akan membuat keduanya malu. Iya. Murong Ling'er mengangguk dan tidak bertanya tentang apa yang terjadi antara Qin Fan dan Luo Yuhuan. Demikian pula, jika Anda tidak bertanya, Anda dapat berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sekali Anda bertanya, Anda akan memaksa Qin Fan untuk membuat sebuah pilihan. Terkadang, kamu tidak bisa menebak apa yang dipikirkan seorang gadis, kamu tidak bisa memahaminya meski kamu terus menebak-nebak. Qin Fan hanya berpura-pura tercengang, mengolesi kakinya, dan melarikan diri. Dalam sekejap mata, sudah sebulan sejak Qin Fan datang ke Nanling Chol Lege, dan dia menjadi semakin akrab dengan Song Suhao dan beberapa teman buruknya. Di pagi hari, setelah kelas berakhir, Qin Fan, Song Suhao dan yang lainnya pergi ke kafetaria untuk makan. Song Suhao sengaja makan perlahan setiap kali dia makan, dan dia secara khusus menemukan tempat duduk di mana ada banyak gadis. Qin Fan membenci ini. Meskipun mereka berdua berada di ruang makan bersama, Qin Fan selalu keluar lebih dulu. Sore hari sangat nyaman, sinar matahari tepat, dan para mahasiswa muda berjalan-jalan di sekitar kampus berdua atau bertiga. Sebagai monster tua yang telah hidup selama 3000 tahun, mentalitas Qin Fan telah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan menjadi jauh lebih mudah. Namun, akan selalu ada beberapa pria yang tidak terlihat mengganggu suasana hatinya yang baik. Yan Hao dan 5 anak laki-laki jangkung berdiri di depan Qin Fan dengan tangan terlipat. Nak, sepupuku bukan dari kampus, jadi aku tidak ingin menimbulkan masalah di kampus karena takut akan pengaruh buruk. Tapi, aku, Yan Hao, tidak memiliki keraguan-raguan seperti itu. Kamu berani menyentuh milikku wanita sepupu. Hari ini, aku akan biarkan aku memberimu pelajaran. Lakukan. Yan Hao berkata dengan sederhana, karena banyak penjahat di TV mati karena terlalu banyak omong kosong, dan dia tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Kelima adik laki-laki itu segera bergegas menuju Qin Fan, bersiap untuk menghajarnya. Beberapa siswa yang melihat pemandangan ini dari kejauhan berhenti dan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Orang malang mana yang telah menyinggung Yan Hao? Saya tidak bisa melihat dengan jelas. Dia mungkin mahasiswa baru. Saya tidak tahu bahwa Paman Yan Hao adalah profesor biologi paling terkenal di kampus kita. Menyenangkan. Namun, begitu mereka berdiri dan bersiap untuk berjalan menuju Qin Fan, pertempuran telah berakhir. Qin Fan hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan kekuatan yang kuat langsung menjatuhkan kelima orang itu. Tentu saja, dia bahkan tidak menggunakan 10% dari kekuatannya. Bagaimanapun, ini adalah akademi dan ini adalah orang-orang biasa. Jika dia benar-benar menghajar mereka, itu akan sangat merepotkan nantinya. Kelima orang itu tergeletak di tanah sambil meratap. Mereka biasanya menindas teman sekelasnya dengan memanfaatkan banyak orang, namun mereka tidak pernah mengalami kerugian seperti itu. Tapi kali ini, mereka menabrak tembok. Yan Hao terkejut dan membeku, apa yang terjadi? Kalian, bangun dan pukul dia. Sayangnya, mereka berlima tergeletak di tanah, perut mereka kram, dan mereka bahkan tidak bisa berdiri. Berdiri. Qin Fan berjalan ke arahnya dengan ekspresi tenang, saya mendengar bahwa Anda biasanya menindas teman sekelas Anda, kan? Yan Hao melangkah mundur selangkah demi selangkah, mata berputar, memikirkan tindakan balasan, bukan apa-apa, siapa yang Anda dengarkan untuk menyebarkan rumor. Baiklah, Qin Fan, lupakan saja hari ini. Aku tidak akan datang mencarimu di masa depan, dan aku tidak akan terlibat dalam dendam antara kamu dan sepupuku. Bagaimana menurutmu?
Qin Fan tersenyum, lupakan. Tanda tanya. Kamu pikir aku ini siapa? Jika siapapun yang menggangguku dapat pergi dengan selamat, bukankah semua orang akan datang menggangguku di masa depan? Yan Hao tertegun. Oleh tatapan Qin Fan, aku memperingatkanmu. Profesor Yan adalah pamanku. Jika kamu berani menyentuhku, kamu tidak akan bisa bertahan di kampus. Haha, kamu memiliki latar belakang yang hebat. Pantas saja kamu berani mengumpulkan sekelompok orang untuk memukuli teman sekelasmu secara terbuka di kampus. Sayang sekali. Titik. Aku paling benci diancam dalam hidupku. Melihat ancaman dan bujukan gagal, Yan Hao berbalik dan lari. Sayangnya, tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, dan Qin Fan berhasil menyusulnya dengan mudah. Qin Fan menendangnya ke tanah, lalu dengan ringan menendang salah satu titik akupunkturnya. Kali ini aku akan memberimu kenangan yang panjang. Jika kamu macam-macam denganku di masa depan, aku akan membiarkanmu terbaring di rumah sakit selama setengah tahun. Keluar. Yan Hao buru-buru bangkit dan lari, tidak peduli tentang adik laki-laki di belakangnya. Dia sangat gembira, anak ini dia bahkan tidak memukulku, sepertinya dia masih takut pada pamanku. Dia tidak tahu bahwa tendangan Qin Fan akan menyebabkan dia dehidrasi dan harus dirawat di rumah sakit selama seminggu penuh. Para siswa yang menyaksikan kegembiraan itu tercengang. Tidak, aku membacanya kan. Yan Hao dipukuli. Bagaimana ini mungkin? Anak bernama Qin Fan ini punya beberapa trik di lengan bajunya. Hah, jadi bagaimana jika dia punya beberapa trik di tangannya? Lengan baju. Dia tidak takut dengan latar belakang Yan Hao. Biarkan dia pergi tanpa berani bergerak. Qin Fan mengabaikan komentar di sekitarnya, berbalik dan pergi. Setelah Yan Hao melarikan diri, dia menjadi semakin marah saat memikirkannya. Anak muda, aku dipukuli oleh murid baru. Jika aku tidak membalas dendam, aku tidak akan berani berkeliaran di kampus di masa depan. Tentu saja, menggunakan kekerasan pasti tidak akan berhasil. Dia merasa bahwa Qin Fan tidak lebih buruk dari para elit klub olahraga. Jika tidak bisa dengan paksaan, maka gunakanlah literatur. Yan Hao berbalik dan berjalan ke kantor akademik, tiba di kantor pribadi Profesor Yan. Paman, apakah kamu sudah makan? Yan Hao membuka pintu dan masuk sambil tersenyum, lalu menutup pintu di belakang punggungnya. Profesor Yan, berusia 50-an, memakai kacamata berbingkai hitam dan sedang menulis beberapa informasi di mejanya. Melihat Yan Hao datang tanpa diundang, dia hanya meliriknya dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Jelas, bahkan pamannya pun tidak menyukai Yan Hao. "Hei, paman, aku ingin meminta bantuanmu." Yan Hao muncul dengan senyum lucu. "Berdiri saja di sana dan katakan apapun yang kamu mau, aku masih sibuk di sini." Profesor Yan berkata langsung tanpa berbalik. "Paman, aku diintimidasi hari ini, dan aku ingin kamu membantuku bangkit kembali." Profesor Yan tiba-tiba berbalik, mengerutkan kening dalam-dalam, "Omong kosong, menurutmu aku ada di sini apa? Akan percaya. Itukah yang kamu katakan? Jika kamu tidak menindas orang lain, aku sudah membakar dupa. Bagaimana orang lain bisa menindasmu?" Yan Hao tampak sedih, "Paman, apa yang saya katakan itu benar. Lihat saya, dan dia. Ada jejak kaki." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke jejak kaki di pakaiannya untuk ditunjukkan kepada Profesor Yan. Profesor Yan mengerutkan kening, mengira jejak kaki itu pasti nyata. Melihat Profesor Yan tidak berbicara, Yan Hao buru-buru memukul ketika setrika masih panas. "Paman, saya tidak ingin Anda melakukan hal buruk. Saya hanya ingin Anda membantu menunjukkan sedikit warna pada anak itu selama kelas." Bang! Tanda seru. Profesor Yan tiba-tiba membanting meja dan berteriak dengan marah, "Tidak masuk akal. Sebagai seorang tutor, bagaimana saya bisa membantu Anda melakukan hal seperti itu? Jangan pernah memikirkannya." Yan Hao terkejut, dan sebelum dia bisa pulih, Profesor Yan terus berteriak dengan marah, "Juga, jika Anda memberitahu saya bahwa Anda menindas teman sekelas Anda di masa depan, Anda akan melihat bagaimana saya akan menangani Anda." Yan Hao benar-benar ingin memarahi ibunya,
tetapi sangat disayangkan bahwa ini adalah pamannya. Oke, tidak apa-apa jika kamu tidak membantu, tetapi kamu membantu orang lain menindasku. Aku akan mencari seseorang untuk membantu diriku sendiri, bukan kamu. Hao mengutuk dan meninggalkan kantor Profesor Yan, bersiap memikirkan cara lain untuk membalas Qin Fan. Namun, ketika dia sampai di sudut tangga, dia tiba-tiba melihat dua gadis di seberangnya menutup hidung mereka dan melarikan diri dengan cepat dengan wajah jijik. Yan Hao mengumpat dengan tidak puas, "Jalang, apakah ada yang salah denganku? Aku berlarian seperti kuda." Kemudian, dua anak laki-laki lagi datang, menutup hidung mereka, dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Yan Hao tampak bingung dan melihat ke atas dan ke bawah di dadanya. Tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Pada saat ini, anak laki-laki lain datang. Setelah melihat Yan Hao, dia menutup hidungnya dengan tangan dan mencoba melarikan diri, tetapi Yan Hao menangkapnya. "Mengapa kamu melarikan diri?" Yan Hao terkenal di kampus. Anak laki-laki itu tidak berani memprovokasi dia dan ragu-ragu, tidak apa-apa. Yan Hao menepis tangannya, "Apakah kamu makan kotoran? Tutupi. Apa yang kamu lakukan dengan hidungmu?" Teman sekelasnya menunjuk tanpa daya ke belakang Yan Hao, "Kamu buang air besar di celanamu." "Aku menarik celanamu." Yan Hao melemparkan biji melon bertelinga besar ke atas, dan teman sekelasnya buru-buru menutupi hidungnya. Menghadap dengan tangannya dan memanfaatkan kesempatan ini. Saat ini, Yan Hao bingung dan melihat ke belakang. Saat melihat ini, pria itu langsung membeku. Di koridor belakang, ada gumpalan kuning, dan tanpa sadar dia menyentuh celananya dengan tangannya. Mendesis. Seluruh tubuh Yan Hao terasa tidak enak, dan wajahnya tiba-tiba berubah warna menjadi hati babi. "Tanganku lengket. Orang ini hampir membuat dirinya sakit." Namun, dia segera menyadari adanya masalah serius. Dia sebenarnya tidak mencium bau busuk, tidak merasakan keinginan untuk buang air besar, bahkan tidak merasakan siang di celananya. Apa yang terjadi? Apakah saya mengompol? Apakah saya tidak sadarkan diri? Tidak, rumah sakit. Tolong. Yan Hao menyeret siang sepanjang jalan dan berlari menuju rumah sakit kampus. Di asrama, Zhao Haiqing, yang baru saja kembali dari luar, tertawa terbahak-bahak ketika dia membuka pintu. "Hahaha, kamu tertawa begitu keras. Kamu tidak tahu betapa lucunya tadi." Song. Su Hao melemparkan kaus kaki bau itu ke dalam sepatunya di bawah tempat tidur. Mengangkat kepalanya dengan rasa ingin tahu, "Zhao tua, kesenangan apa yang kamu miliki, tolong bagikan dengan saya." Zhao Haiqing memandang Song Su Hao dan hendak berbicara, tetapi tidak bisa menahannya lagi, jadi dia menutupi perutnya dan jatuh ke tanah sambil tertawa. Kali ini, rasa ingin tahu Su Ziling juga muncul. "Zhao tua, apa yang kamu lihat, tersenyum seperti ini?" Setelah tertawa beberapa saat, Zhao Haiqing mampu mengendalikan emosinya, terbatuk dan berkata, Yan Hao menarik aku sepanjang jalan." Setelah dia selesai menceritakan apa yang terjadi, Song Su Hao sudah tertawa di tanah. Su Ziling tampak terkejut dan berkata, "Itu luar biasa." Qin Fan sangat tenang. Tendangannya pada dasarnya melumpuhkan sphincter Yan Hao, termasuk sistem saraf di sekitarnya, yang juga lumpuh sementara. Yan Hao sengaja menurunkan celananya. Zhao Haiqing memandang Qin Fan dan bertanya dengan heran, "Hei, Lao Qin, kamu lucu sekali. Kamu tidak bisa menahan tawamu." Song Su Hao akhirnya menarik napas, "Oh, aku tidak bisa melakukannya lagi, tertawa itu membunuhku. Sayang sekali saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pemandangan itu pasti sangat indah saat itu." Perbuatan mulia Yan Hao tiba-tiba menyebar di kuliah. Ketika Yan Hao kembali dari rumah sakit, teman-teman sekelasnya yang sebelumnya takut padanya melihatnya, sekarang saya melihatnya menutup mulutnya dan melarikan diri. Meskipun rumah sakit membantu Yan Hao memperbaiki sphincternya dan fungsi saraf di sekitarnya, dia tidak bisa bersemangat, jika tidak, dia akan segera pingsan. Sialan Qin Fan, ini pasti salahnya.
Yan Hao dan kedua adik laki-lakinya berdiri di lantai bawah di asrama Qin Fan, menatap dengan marah ke arah asrama Qin Fan. Puff! Terdengar suara yang merdu, disusul dengan bau. Kedua anak laki-laki itu segera menutup hidungnya dan lari diam-diam. Wajah lama Yan Hao memerah, dan dia semakin membenci Qin Fan. Anak muda, besok pagi pelajaran biologi, aku harus menemukan cara untuk mempermalukan anak itu. Aku tidak percaya, pamanku bahkan tidak akan memberiku wajah ini. Sore harinya, seorang pemuda berjas hitam datang ke Nanling Cholege dengan wajah dingin. Di taman kecil di lantai bawah asrama putri, Luo Yuhuan berdiri di hadapan pemuda itu, kepalanya sedikit menunduk. Pemuda itu menatapnya dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Sesekali ada teman sekelas yang lewat, menatapku penasaran lalu berbisik. Adik perempuan, kamu harusnya tahu tujuan kedatanganku, kan? Luo Yuhuan mengangguk. Yan Huairen telah memberitahu ayah tentang masa-masamu di kampus. Kamu juga tahu bahwa dengan nilaimu, tidak masalah untuk kuliah di Universitas Hua Qinglong, tapi mengapa ayah mengizinkanmu masuk ke Universitas Nanling? Senyum sedih muncul di luar bibir Yuhuan. Artinya, karena dekat dengan rumah, lebih mudah baginya untuk mengendalikanku. Luo Yuzhang berkata dengan dingin, kamu tidak perlu mengeluh. Karena kamu telah menikmati kehidupan superior yang diberikan oleh keluarga Luo, kamu harus melakukannya. Pikirkan tentang masa depan keluarga Luo. Kamu juga tahu apa keinginan terbesar ayah dalam hidup ini, dan hanya jika kamu menikah dengan keluarga Yan, keinginan ayah dapat menjadi kenyataan. Luo Yuhuan merasa sedih di dalam hatinya, haha, kamu juga menikmati kehidupan superior yang diberikan oleh keluargamu. Mengapa kamu tidak menikahi putri tertua keluarga Yan yang cacat? Wajah Luo Yuzhang menegang dan dia berteriak dengan marah, ini adalah dua hal yang berbeda. Titik. Luo Yuhuan mencibir, mengapa keduanya berbeda? Bukankah ini pernikahan dengan keluarga Yan? Luo Yuzhang tidak bisa mengatakannya, jadi dia harus menahan amarahnya. Adik perempuan, saya tidak datang ke sini untuk bertengkar dengan Anda hari ini. Saya di sini untuk mengingatkan Anda. Jangan memiliki ilusi yang tidak realistis. Menikah dengan keluarga Yan adalah pilihan terbaik Anda. Anda harus tahu berapa banyak wanita dari keluarga kecil bermimpi menikah dengan keluarga Yan. Jika tuan muda Yan tidak melihatnya, jika Anda menang, bahkan jika Anda ingin menikah dengan keluarga Yan, mereka belum membutuhkan Anda. Luo Yuhuan mencibir. Jadi, suatu kehormatan bagiku untuk menikah dengan orang mesum. Kamu tidak perlu memperingatkanku, aku tahu aku di sini apa yang harus dilakukan. Luo Yuzhang menatapnya dengan dingin, sebaiknya kamu tahu lebih baik. Setelah mengatakan itu, Luo Yuzhang berbalik dan pergi. Namun, dia tidak meninggalkan kampus, tetapi turun ke asrama Qin Fan. Segera, administrator asrama datang untuk memberitahu Qin Fan bahwa seseorang sedang mencarinya di bawah. Qin Fan turun dengan rasa ingin tahu dan melihat Luo Yuzhang berdiri di samping pintu gedung asrama. Dia tidak mengenal Luo Yuzhang, tetapi dia bisa merasakan bahwa pemuda itu memandangnya dengan sikap bermusuhan. Apakah kamu mencariku? Qin Fan menatapnya dan bertanya dengan tenang. Apakah kamu Qin Fan? Luo Yuzhang memandangnya dari atas ke bawah. Ini aku, siapa kamu? Tanya Qin Fan. Luo Yuhuan adalah saudara perempuanku. Ekspresi Luo Yuzhang jelek, karena dia dapat melihat bahwa total harga pakaian dan sepatu Qin Fan tidak melebihi 500 yuan. Itu adalah benang gantung yang sempurna, hampir sama dengan yang dia dengar sebelumnya. Pria sepertimu masih ingin mengejar adikku. Itu hanya angan-angan. Luo Yuzhang tidak dapat menahannya lagi dan mulai mengeluh. Qin Fan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, tetapi aura yang memancar dari tubuhnya jelas lebih dingin. Lalu menurutmu siapa yang memenuhi syarat untuk mengejar Xiao Huan? Yan Huairen. Qin Fan bertanya balik. Diam. Bisakah kamu memanggilku Xiao Huan? Luo Yuzhang memarahi dengan marah. Juga, kamu harus dipanggil Tuan Muda Yan atau Tuan Muda Yan. Hanya dia yang layak untuk adikku. Fan mencibir, kamu masih tahu bahwa Xiao Huan adalah saudara perempuanmu. Keluarga yang dapat membiarkanmu menjual saudara perempuanmu.
Apakah kamu layak menjadi saudara laki-laki Xiao Huan? Luo Yuzhang sangat marah. Wah, apa yang kamu bicarakan? Aku memperingatkanmu, menjauhlah dari adikku, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Qin Fan terkekeh, kenapa? Kamu ingin melakukan sesuatu meskipun kamu tidak dapat berbicara. Jika bukan karena demi cincin kecil, apakah menurutmu aku akan mengikutimu? Apakah ini omong kosong? Saya juga memperingatkan Anda, jangan beritahu saya bahwa Anda menggunakan nama kerabat Anda untuk memaksa Xiao Huan membuat pilihan dia tidak mau membuat, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Luo Yuzhang sangat marah dan membalas dengan dingin. Nak, jangan berpura-pura peduli pada Xiao Huan. Kepada siapa kamu menunjukkannya? Aku sudah menyelidikimu. Bukankah kamu hanya orang desa dari daerah kecil? Bukankah hanya demi uang kamu mendekati Xiao Huan? Tentukan harga. Selama kamu tidak mengganggu Xiao Huan lagi, aku akan beri kamu harganya. Qin Fan mencibir. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apa yang aku katakan sangat tepat. Luo Yuzhang mencibir dengan bangga. Bagaimana kalau 500.000, meninggalkan adikku? Qin Fan menatapnya dengan ekspresi acuh tak acuh. 1 juta. Nak, jangan terlalu serakah. Kamu tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan 1 juta secara gratis. Beberapa orang mungkin tidak mendapatkan 1 juta ini seumur hidup mereka. Luo Yuzhang menaikkan harganya. Qin Fan menggelengkan kepalanya, mengabaikannya, berbalik dan berjalan kembali ke asrama. Ayo pergi. Demi kamu menjadi saudara laki-laki Xiao Huan, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, kamu harus mengingat apa yang aku katakan dan jangan memaksa Xiao Huan melakukan sesuatu yang tidak ingin kamu lakukan. Jika tidak, Anda tidak mampu menanggung konsekuensinya. Mengikuti kata-kata Qin Fan, aura menakutkan menerpa wajahnya. Kaki Luo Yuzhang menjadi lemah dan dia hampir berlutut. Apa yang terjadi? Apakah anak ini yang melakukannya? Tidak, itu tidak mungkin. Luo Yuzhang melihat sekeliling dengan ngeri, mencoba menemukan sumber aura kuat tadi. Namun setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan apapun. Namun, aura ini menghilang secepat datangnya, dan Luo Yuzhang segera kembali normal. Dia melihat ke arah kepergian Qin Fan dengan ekspresi muram di wajahnya. Hah, orang desa berani mengancamku. Bah, kamu pantas mendapatkannya. Jika kamu ingin mengejar adikku, ayo kita kejar dia selanjutnya. Titik. Hidup. Luo Yuzhang gagal mencapai tujuannya. Dia tidak punya pilihan selain pergi dengan marah, bersiap untuk memberitahu ayahnya apa yang terjadi di sini dan meminta ayahnya untuk memberi pelajaran pada saudari yang patuh ini. Qin Fan tidak menganggap serius episode Luo Yuzhang. Untungnya, dia adalah saudara laki-laki Luo Yuhuan, jika tidak, Qin Fan pasti sudah lama berurusan dengannya. Pagi selanjutnya, Zhao Haiqing, yang biasanya membolos, tiba-tiba berlari kembali ke asrama di pagi hari dengan mata panda. Saudaraku, kenapa kamu masih tidur? Cepat bangun, pagi ini biologi, kelas Raja Neraka. Apa? Kelas Raja Neraka? Ya Tuhan. Song Suhao bangun dengan tergesa-gesa, dan melanjutkan saya berlari keluar tanpa memakai sepatu apapun. Zhao Haiqing buru-buru menangkapnya, jangan khawatir, lagu lama, ini masih pagi. Kamu masih punya waktu untuk mencuci muka, menyikat gigi, dan sarapan. Song Suhao melihat waktu dan menemukan bahwa saat itu baru pukul 6 di pagi hari, dan kemudian dia menghela nafas panjang lega, membuatku takut setengah mati. Jangan terlambat untuk kelas Living Hell, kalau tidak kamu pasti akan gagal. Living Hell adalah Profesor Yan, yang paling terkenal profesor biologi di Nanling College. Selain itu, Profesor Yan tidak hanya terkenal di Nanling College, tetapi juga memiliki reputasi tinggi dalam biologi Tiongkok. Tidak ada seorang pun yang berani terlambat masuk kelas, karena dia ingin kamu gagal, kalaupun dekan memohon ampun, percuma saja. Kelas Profesor yang diadakan di auditorium perguruan tinggi, dan orang-orang dari beberapa kelas berkumpul. Qin Fan dan Song Suhao memasuki auditorium dan duduk di belakang. Murong Linger dan Luo Yuhuan juga datang.
Zhang Ziqiang dan Du Wenbin juga datang. Akhirnya, Yan Hao datang bersama beberapa adik laki-lakinya. Meskipun Profesor Yan dikenal sebagai Raja Neraka yang hidup di antara teman-teman sekelasnya, kelasnya sangat bagus, banyak siswa yang suka mendengarkannya, dan beberapa bahkan menghadiri kelasnya secara khusus. Dari kenyataan bahwa setiap Profesor Yan memberi kuliah, auditorium kampus selalu penuh, terlihat bahwa kelas Profesor Yan sebenarnya sangat populer. Pada pukul 8 pagi, Profesor Yan, yang tampak serius, meletakkan sebuah buku di bawah lengannya dan segera berjalan ke podium. Dia melirik ke semua orang, lalu memberi salam singkat, lalu langsung ke pokok permasalahan. Biologi adalah ilmu yang mempelajari struktur, fungsi, keberadaan dan perkembangan organisme, termasuk tumbuhan, hewan, dan bahkan mikroorganisme. Ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan alam. Hari ini kita akan berbicara tentang ilmu kehidupan. Mempelajari genetika molekuler. Tujuan mempelajari hukum aktivitas kehidupan adalah untuk mengobati beberapa penyakit keturunan, cacat genetik, pengembangan obat, Ceramah Profesor Yan sangat hati-hati dan komprehensif, dan dia tidak mati seperti orang lain. Profesor yang hanya membaca buku teks. Beliau berbicara dengan sangat gamblang dan menarik, serta memberikan banyak contoh yang membuat semua orang jatuh cinta pada ilmu kehidupan. Hidup adalah hal paling penting yang menghancurkan alam semesta yang membosankan ini. Hei, teman sekelas itu, aku sedang membicarakanmu, berdirilah. Profesor Yan, yang sedang memberikan ceramah, tiba-tiba berhenti dan menunjuk ke sebuah tempat duduk di barisan belakang dan berteriak. Dari raut wajahnya yang kecewa, dapat dinilai bahwa seseorang pasti telah melakukan kesalahan yang tidak dapat dimaafkan dan membuat Profesor Yan marah. Itu kamu. Berdiri. Semua orang memandang Qin Fan. Bahkan Zhao Haiqing dan Song Suhao di samping diam-diam menjauh dari Qin Fan di beberapa titik. Baru saja, perhatian Qin Fan teralihkan karena memikirkan pengalaman hidup Luo Yuhuan. Tanpa diduga, dia ditemukan oleh Profesor Yan. Profesor Yan dapat sepenuhnya merefleksikan hal ini, hanya karena perhatiannya teralihkan selama ceramah, dia akan menjadi sangat marah. Jika itu instruktur lain, saya khawatir mereka hanya akan berpura-pura tidak melihatnya. Qin Fan menghela nafas secara diam-diam dan tidak punya pilihan selain berdiri. Profesor Yan berkata dengan dingin, siapa namamu? Qin Fan. Ulangi apa yang baru saja saya katakan. Ini untuk menguji Qin Fan, dan juga untuk bersiap menegurnya. Di kursi depan, Yan Hao tampak bersemangat dan merasa sangat bersemangat. Haha, aku baru saja memikirkan alasan apa yang harus kuberikan untuk menghadapi anak ini, tapi aku tidak menyangka kalau dia sendiri yang menembak pistol pamanku. Dengan sifat keras kepala pamanku, menurutku kamu tidak mampu membuatmu menangis kali ini. Sia. Lily juga diam-diam bersemangat, orang dusun ini berani meninggalkan kelas Raja Neraka hidup, sekarang ada sesuatu yang bagus untuk ditonton. Murong Linger dan Luo Yuhuan sedikit khawatir. Mereka juga telah mendengar tentang kekuatan Profesor Yan. Qin Fan berada di pihak penerima senjata. Qin Fan melirik Song Suhao dan Zhao Haiqing dan meminta bantuan mereka, tetapi kedua orang ini sangat malu dan duduk tegak tanpa membuang muka. Qin Fan sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Profesor Yan, jadi bagaimana dia bisa menjawabnya? Melihat Qin Fan tidak bisa menjawab, Profesor Yan langsung marah. Hah, kamu bolos di kelasku. Apa kamu mau gagal? Orang tuamu bekerja keras untuk membesarkanmu dan menghabiskan begitu banyak uang untuk menyekolahkanmu ke perguruan tinggi untuk belajar ilmu. Inikah caramu membalas mereka? Kembalilah hari ini. Titik. Tuliskan kritik diri 1000 kata kepada saya di masa depan. Qin Fan memiliki garis hitam di kepalanya dan dikritik oleh Profesor Yan karena mengakuinya, tetapi dia benar-benar tidak ingin menulis kritik diri. Profesor, sebenarnya saya tidak sedang melakukan desersi tadi. Saya hanya memikirkan tentang arti ilmu kehidupan. Dan menurut saya apa yang Anda katakan belum tentu benar. Apa yang Anda katakan? Profesor Yan tiba-tiba melotot dan ingin memakan orang. Sama. Para siswa langsung terdiam, dan auditorium besar itu menjadi sunyi senyap. Anak ini sebenarnya berani mengatakan bahwa Profesor Yan salah. Apakah dia gila? Seperti kita ketahui bersama,
Profesor Yan memiliki otoritas absolut di bidang biologi di Nanling College, dan bahkan unik di seluruh bidang biologi Tiongkok. Sekarang, ada seorang siswa yang berkata di depan umum bahwa perkataannya salah. Bukankah ini sebuah tamparan di wajah? Jika Anda berkecimpung di dunia seni bela diri, ini sama saja dengan menendang Jim. Profesor Yan berhenti 2 meter di depan Qin Fan, menatap Qin Fan dan berkata, Anda mengatakan apa yang saya katakan salah, lalu menurut Anda apa yang saya katakan salah? Jika apa yang Anda katakan masuk akal, maka saya tidak hanya harus menulis ulasan, saya juga harus mengakui kesalahan saya kepada Anda di depan umum. Tetapi jika Anda berbicara omong kosong dan ingin menarik perhatian orang dan membuat Anda sensasional, Anda tidak akan diterima di kelas saya di masa depan. Desis. Kata-kata ini sudah sangat serius. Qin Fan dijamin gagal di kelas biologi. Yan Hao begitu bersemangat hingga hampir menangis. Haha, anak ini bodoh sekali. Dia berani mempertanyakan otoritas paman saya di bidang biologi. Dia mencari kematian. Awalnya, saya sedang memikirkan bagaimana menjebaknya, tapi sekarang aku menabrak pistol pamanku. Haha, aku tidak perlu menggunakan otakku, aku hanya menunggu dan melihat pertunjukan yang bagus. Zhang Ziqiang juga tampak sombong. Tuan Du, bukankah Qin Fan ditendang? Kepala keledai. Profesor Yan sedang belajar biologi. Otoritas di lapangan, tidak ada seorang pun di seluruh Tiongkok yang berani menantangnya. Dia, mahasiswa baru, berani mempertanyakannya. Dia pasti sakit. Du Wenbin tersenyum. Dingin, dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia mungkin ingin tampil megah, tapi sayang sekali Profesor Yan mengambilnya terlebih dahulu. Kata-katanya tersegel. Jika dia tidak tahu alasannya, dia akan mati. Xia Baihe juga memandang Qin Fan dengan cibiran di wajahnya, bersemangat di dalam hatinya. Hillbilly, kamu tidak akan seberuntung kamu berada di lapangan basket kali ini. Hal yang begitu mendalam seperti biologi berada di luar jangkauan betapa udik desa sepertimu bisa mengerti. Jika kamu secara terbuka menantang pengetahuan profesional Profesor Yan tidak akan pernah membiarkanmu begitu saja. Murong Linger diam-diam khawatir, saudara Qin Fan terlalu impulsif. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak tahu apa-apa tentang biologi. Luo Yuhuan memandang Qin Fan dengan rasa ingin tahu. Setelah menghubunginya, dia merasa bahwa Qin Fan bukanlah tipe orang yang tidak punya otak dan impulsif. Karena dia berani mengatakan hal seperti itu membuktikan bahwa dia memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Saya sangat penasaran, bisakah dia mengetahui kesalahan Profesor Yan? Jika dia bisa mengetahui kesalahan Profesor Yan, maka Qin Fan pasti akan menjadi terkenal di kampus. Qin Fan tidak punya waktu untuk memperhatikan pikiran semua orang. Melihat Profesor Yan yang sedang bersiap untuk membahas Taoisme, Qin Fan tidak sopan. Saya baru saja mendengar Anda mengatakan bahwa ilmu kehidupan adalah studi tentang genetika molekuler. Untuk memecahkan penyakit genetik dan mengembangkan obat. Benar, bukan? Profesor Yan bertanya. Qin Fan tersenyum tipis, itu benar, tapi ini hanya jalan kecil. Sama seperti perbedaan antara Buddha Hinayana dan Buddha Mahayana. Profesor Yan mendengus dingin, apa yang Anda katakan benar-benar baru. Saya telah hidup begitu lama. Tahun, dan ini pertama kalinya saya mendengarnya. Lalu beritahu saya, apa jalan biologinya? Qin Fan sudah memikirkan jawabannya di benaknya. Dia telah mengunjungi beberapa negara teknologi di negeri dongeng yang luas dan telah melihat kehidupan yang puluhan kali lebih maju dibandingkan di bumi. Sains, kloning manusia, kloning makanan, dan berbagai zat yang dibutuhkan manusia dapat diproduksi melalui biologi. Awalnya, Qin Fan juga menyaksikan runtuhnya negara itu. Karena manusia terlalu mengandalkan ilmu pengetahuan yang maju, perlahan-lahan kemampuannya menurun. Hal-hal yang semula diciptakan manusia untuk melayani manusia akhirnya menjadi faktor fatal dalam kehancuran manusia. Jalan ilmu kehidupan yang sebenarnya adalah mengejar evolusi umat manusia itu sendiri, mengejar kekuatan yang dahsyat, dan mengejar kehidupan abadi. Hanya ketika manusia cukup kuat dan cukup kuat untuk mencapai perjalanan antar bintang tanpa bergantung pada kekuatan eksternal, inilah kehidupan.
Arah yang harus dikejar oleh sains. Beberapa siswa sering mengangguk ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Qin Fan sepertinya masuk akal. Tapi Profesor Yan menjadi marah dan menamparkan meja di sebelahnya, yang membuat siswa laki-laki itu sangat ketakutan hingga dia hampir terjatuh. Omong kosong. Apa yang kamu bicarakan? Mempelajari evolusi diri sendiri sama sekali tidak mungkin. Ini bukan sains, ini metafisika. Seolah-olah para ilmuwan sedang meneliti obat baru untuk mengobati beberapa virus baru. Dan Anda sedang mempelajari cara membuat manusia menjadi manusia super dan Spider-Man. Itu benar-benar menyimpang. Begitu Profesor Yan mengucapkan kata-kata ini, auditorium tiba-tiba tertawa. Para siswa yang awalnya merasa bahwa apa yang dikatakan Qin Fan masuk akal, segera mengerti setelah apa yang dikatakan Profesor Yan. Ternyata dia mengajariku metafisika. Tadi aku hampir tertipu olehnya. Ternyata bocah ini hanya bicara omong kosong. Itu adalah mempelajari evolusi manusia. Bagaimana lagi manusia bisa berevolusi? Apakah mereka berevolusi menjadi bukan manusia? Berevolusi menjadi iblis, berevolusi menjadi banci, berevolusi menjadi memakan buah persik untuk menenangkan diri. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak, dan sebagian besar siswa memandang mata Qin Fan penuh dengan ejekan. Du Wenbin tampak menghina, saya pikir anak ini bisa mengeluarkan sesuatu, tetapi ternyata dia sedang mempelajari kekuatan super. Haha, Profesor Yan tidak akan membiarkannya pergi kali ini. Yan Hao juga menutupi perutnya dan hampir jatuh ke tanah tertawa, dia tidak sengaja kentut, dan semua orang di sekitarnya langsung mengutuk dan menutup hidung mereka. Wajah lama Yan Hao memerah, kamu penunggang kuda, Qin Fan, aku belum selesai denganmu. Murong Linger diam-diam khawatir, apa yang harus saya lakukan? Ternyata saudara Qin Fan tidak mengerti biologi sama sekali. Sekarang Profesor Yan pasti tidak akan bisa menghindarinya. Mata Luo Yuhuan sedikit kecewa, dan dia tidak bisa menerima jawaban Qin Fan. Song Suhao dan Zhao Haiqing diam-diam menasihati, Qin Tua, lupakan saja, akui saja kesalahanmu dan jangan membuat Profesor Yan cemas, jika tidak, kamu tidak akan mendapatkan panen yang baik. Qin Fan tampak tenang dan menatap Yan yang marah. Profesor itu terkekeh dan berkata, apa? Profesor Yan, menurut Anda konyol jika saya mengatakan ini. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saya pernah mengalaminya secara pribadi? Auditorium tiba-tiba menjadi sunyi lagi, dan banyak orang mengerutkan kening dan melihat di Qin Fan. Zhou Suang-Suang, yang terus menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa, tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika dia mendengar kata-kata ini dan menatap Qin Fan dengan mata yang rumit. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Qin Fan itu benar, karena dia telah melihat manusia kuat seperti itu dengan matanya sendiri. Namun, Profesor Yan belum pernah melihatnya. Dia mendengus dingin dan berkata dengan nada debat, apa yang Anda bicarakan sebenarnya telah diuji oleh orang-orang di dunia. Pada awal tahun 1960-an, negara beruang utara sedang melakukan penelitian. Di mereka telah mempelajari prajurit ork, dan negara yang indah juga telah mempelajari genetika manusia, tetapi pada akhirnya mereka semua berakhir dengan kegagalan dan tidak terjadi apa-apa. Meskipun manusia super, pembudidaya abadi, sering muncul di banyak film sekarang, mereka hanyalah untuk hiburan masyarakat, bukan sains. Ilmu pengetahuan itu sendiri adalah masalah yang sangat serius. Sains perlu dipraktikkan berkali-kali dan harus mengikuti hukum alam. Oleh karena itu, hipotesis Anda tidak mungkin. Saya bahkan ragu apakah Anda memahami ilmu kehidupan sama sekali. Profesor Yan dengan satu kata terakhir, Qin Fan benar-benar dipukuli. Di babak ini, Qin Fan tampak kalah telak. Wow! Para siswa bertepuk tangan secara spontan, dan ada tepuk tangan meriah di auditorium. Yan Hao dan Du Wenbin bertepuk tangan dengan sangat meriah. Banyak teman sekelas memandang Qin Fan seolah-olah mereka bodoh. Meskipun Nanling College mendapat peringkat yang sangat buruk di Tiongkok, universitas ini hanya dapat dianggap sebagai perguruan tinggi kelas 2. Tapi biologi Nanling College termasuk yang terbaik di Tiongkok karena Profesor Yan.
Para siswa yang dapat duduk di sini dan mendengarkan ceramah Profesor Yan hari ini semuanya tertarik pada biologi dan memiliki pemahaman tertentu tentang biologi. Oleh karena itu, perkataan Qin Fan hanya dapat membodohi masyarakat pedesaan yang tidak berpendidikan. Siapapun yang tahu sedikit tentang biologi tahu bahwa apa yang dia katakan hanyalah angan-angan belaka. Sama seperti dewa dan monster yang dibicarakan semua orang sepanjang hari, Buddha Guanyin, siapa yang sebenarnya pernah melihatnya? Sebagai sebuah keyakinan, tidak ada yang salah dengan hal itu, namun jika dijadikan sebagai penelitian ilmiah, sungguh menggelikan. Zhang Ziqiang diam-diam tertawa dan berkata, Tuan Du, anak ini Qin Fan terlalu aneh. Apakah menurut Anda dia bisa menggunakan metafisika untuk melewatinya? Dia terlalu meremehkan Profesor Yan. Du Wenbin berkata sambil mencibir, dia merasa bahwa dia bahkan tidak sebesar Chen Haisheng. Siapapun bisa berhasil menipu siapapun. Bukankah mudah untuk menipu seorang profesor perguruan tinggi? Sayangnya, kali ini dia menemui jalan buntu. Sains itu ketat. Kecuali dia bisa membuktikan teorinya dengan praktik, itu hanya omong kosong. Yan. Hao, saya sangat bersemangat sampai saya hampir berdiri dan berteriak 666 kepada Profesor Yan. Ketika saya bersemangat, pria itu kentut lagi. Siapa yang mencoba meracuni kita? Seorang teman sekelas mengumpat dengan suara rendah. Wajah Yan Hao memerah dan dia pura-pura tidak sadar. Xia Lili sudah siap sekarang. Dia akan menghentikan Qin Fan setelah kelas selesai dan mempermalukannya. Sungguh konyol mencoba membodohi profesor dengan metafisika. Bahkan Luo Yuhuan memandang Qin Fan dengan sedikit kecewa. Hanya Zhou Suang-Suang yang sangat yakin bahwa Qin Fan pasti punya cara untuk membuktikan pendapatnya kepada semua orang. Qin Fan awalnya tidak ingin terus berdebat dengan Profesor Yan, dia tahu betul bahwa jika dia ingin profesor kuno ini mempercayai kata-katanya, dia pasti harus menunjukkan cara khusus. Namun, ketika dia melihat mata cerah Luo Yuhuan menatapnya dengan sedikit kekecewaan, Qin Fan tiba-tiba membuat keputusan di dalam hatinya. Kamu benar, aku belum pernah mengenal ilmu kehidupan. Yan Hao segera berdiri, menunjuk ke arah Qin Fan dan tertawa gembira, haha, semua orang telah mendengarnya, dia sendiri mengakui bahwa dia sama sekali tidak memahami ilmu kehidupan. Profesor Yan, dia jelas menimbulkan masalah. Tunggu apa lagi? Usir dia keluar. Fiuh. Bersemangat, Yan Hao tidak bisa menahannya. Sekarang, sebagian besar siswa di auditorium mendengarnya. Hahaha. Terdengar ledakan tawa. Auditorium segera menjadi berantakan, dan Profesor Yan yang marah memelototi Yan Hao. Diam. Profesor Yan memarahi dengan marah, memelototi Qin Fan dan berkata dengan tidak sabar, apalagi yang ingin kamu katakan? Jika tidak, keluar saja dan jangan datang ke kelasku lagi. Sebagai seorang profesor, dia jarang mengejar siswa, tetapi Profesor Yan memiliki kekuatan ini. Selama dia bertekad mengeluarkan mahasiswanya, syafaat dekan pun tidak akan ada gunanya. Ekspresi Qin Fan tetap tenang, Profesor Yan, meskipun saya tidak memahami biologi, saya memahami kehidupan lebih baik dari Anda. Memahami kehidupan lebih baik dari saya? Tanda tanya. Profesor Yan tampak bingung. Qin Fan terkekeh dan berkata, biologi disebut juga ilmu kehidupan, karena merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan, maka secara alamiah harus fokus pada kehidupan. Seperti apa kehidupan itu, seharusnya biologi seperti apa? Profesor Yan sedikit bingung. Tapi terus kenapa? Ini tidak ada hubungannya dengan teori yang kamu sebutkan. Qin Fan tersenyum dan berkata, sepertinya kamu masih belum mengerti. Baiklah, aku akan menunjukkannya padamu. Qin Fan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju sudut auditorium, di mana ada sepanci lobak hijau. Mata semua orang mengikuti langkahnya. Panci lobak hijau ini sangat kuat sekarang, kan? Profesor Yan mengangguk, ya, apa yang ingin Anda ungkapkan? Yan Hao diam-diam mencibir, anak ini masih mengambil keputusan ketika dia akan mati. Pamanku sangat sabar, jadi daripada aku mengusirnya saja. Para siswa juga memandang Qin Fan dengan bingung, tidak mengerti apa yang ingin dia lakukan. Qin Fan tiba-tiba mengulurkan tangannya ke arah panci lobak hijau,
lobak hijau yang semula penuh warna hijau tiba-tiba layu dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ah! Bagaimana ini bisa terjadi? Seru seluruh penonton. Tanaman seperti sirih gading memiliki vitalitas yang kuat dan tidak akan pernah mati secara alami. Maka hanya ada satu kemungkinan, Qin Fan tidak tahu kekuatan macam apa yang dia gunakan untuk membunuh panci lobak hijau ini. Kemampuan macam apa ini? Dia sepertinya tidak menyentuh panci lobak hijau sama sekali. Para siswa tampak terkejut dan penasaran, merasa bahwa Qin Fan sedang melakukan sihir. Ekspresi Profesor Yan juga sedikit berubah, dia paling dekat dengan Qin Fan dan bisa melihatnya dengan sangat jelas. Dia tahu betul bahwa Qin Fan tidak melakukan sihir. Sebaliknya, beberapa kekuatan magis digunakan untuk menguras kekuatan hidup dari Potos. Sungguh metode yang buruk. Namun, Qin Fan ingin menunjukkan lebih dari itu. Dia terkekeh pada Profesor Yan, panci sirih gading ini sudah mati sekarang, kan? Profesor Yan mengangguk dengan curiga lagi. Qin Fan dengan tenang mengeluarkan botol giok kecil dan menuangkan beberapa tetes air dari mulut botol. Profesor Yan dan semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak. Apa yang dia lakukan? Sepanci sirih gading mati, apakah menurutnya Potos itu bisa bertahan hidup hanya dengan menuangkan air ke dalamnya? Trik apa yang sedang dimainkan orang ini? Kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul. Panci lobak hijau yang layu dan membusuk secara ajaib hidup kembali, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Qin Fan menerima botol giok itu, memandang Profesor Yan yang terkejut sambil tersenyum tipis, dan berkata dengan ringan, "Saya bilang saya memahami hidup lebih baik dari Anda." Kali ini, seluruh penonton benar-benar terdiam. Tidak ada yang berbicara untuk waktu yang lama, dan Anda dapat mendengar suara pin jatuh. Ya Tuhan, ini luar biasa. Bagaimana dia melakukannya? Luar biasa. Bunga mati dapat dibangkitkan, jadi bagaimana jika teknologi ini digunakan pada manusia? Yan Hao menatap dengan mata terbelalak. Matanya terpaku di adegan ini. Tidak, ini sama sekali tidak mungkin. Penipuan macam apa yang dia gunakan? Bagaimana bunga mati itu bisa hidup kembali? Xia Lili juga terkejut, bagaimana dia melakukannya? Orang kampung ini di sana pasti ada rahasia yang tidak saya ketahui. Zhang Ziqiang dan Du Wenbin juga terkejut dan terpana di tempat. Murong Linger tersenyum gembira di wajahnya, saudara Qin Fan benar-benar tidak mengecewakan. Zhou Suang-Suang memandang orang-orang yang terkejut di sekitarnya dan sedikit mencibir, apa ini? Dibandingkan dengan kemampuannya yang sebenarnya, itu bukan apa-apa. Kamu belum pernah melihat betapa kuatnya dia. Luo Yuhuan juga tampak terkejut, menatap Qin Fan dengan penuh minat. Profesor Yan menatap Pot Potos. Dia telah mempelajari biologi hampir sepanjang hidupnya. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayai pemandangan di depannya. Sebagai tokoh terkemuka di bidang biologi, ia sangat paham tentang proses makhluk hidup sejak lahir hingga mati, yang harus mengikuti perubahan musim dan mematuhi hukum alam. Tapi sekarang aturan ini telah dibatalkan sepenuhnya oleh mahasiswa baru di depannya. Semakin banyak orang terlibat dalam penelitian ilmiah, semakin mereka memahami betapa ajaibnya pemandangan ini. Mereka tidak akan mengira bahwa ini adalah keajaiban atau sihir seperti para petani tua di pedesaan, karena para ilmuwan tidak pernah percaya pada keajaiban. Satu pemikiran tentang kehidupan, satu pemikiran tentang kematian, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda melakukannya? Tersenyum ringan, saya berkata, meskipun Anda memahami biologi, Anda tidak memahami kehidupan. Kehidupan adalah hal yang paling orisinal di alam semesta yang mati ini. Karena kehidupan, alam semesta akan penuh dengan vitalitas. Kehidupan detik akhirnya adalah terus-menerus melampaui diri sendiri, mengejar misteri. Alam semesta yang tak ada habisnya, dan mencapai keabadian. Kehidupan manusia terlalu rapuh dan kecil dibandingkan dengan alam semesta yang kekal, tetapi keuntungan terbesar manusia adalah mereka dapat terus berevolusi dan melampaui diri mereka sendiri. Atlet dapat berlatih untuk memiliki keterampilan fisik yang jauh lebih kuat daripada orang biasa. Selama kita terus menempuh jalur ini, tidak akan sulit bagi manusia untuk mencapai perjalanan luar angkasa di masa depan.
Bagi para kultivator abadi, selama mereka memasuki alam Naschen Sol, mereka dapat mencapainya. Titik. Selama berjalan di luar angkasa, pada saat itu, tidak perlu bergantung pada pernapasan untuk bertahan hidup. Naschen Sol dapat digunakan untuk menyerap energi dari alam semesta untuk mendukung tubuh konsumsi. Qin Fan tidak hanya berbicara omong kosong, apa yang dia katakan itu benar. Profesor Yan menghela nafas. Dia hanyalah orang biasa. Bagaimanapun, dia tidak dapat membayangkan bahwa apa yang dikatakan Qin Fan benar-benar bisa menjadi kenyataan. Namun, Qin Fan telah membuktikan kepadanya arti hidup. Mungkin, kehidupan harus terus-menerus melampaui dirinya sendiri agar dapat sepenuhnya mengendalikan kehidupan dan mencapai keabadian. Saya salah, dan saya minta maaf kepada Anda. Profesor Yan adalah seorang bujangan, dan dia melakukan apa yang dia katakan, tanpa khawatir martabatnya akan rusak. Namun justru perilaku berani seperti inilah yang membuat semua orang semakin menghormatinya. Qin Fan mengulurkan tangannya untuk mendukung Profesor Yan dan berkata dengan tenang, Anda tidak harus seperti ini. Yang saya bicarakan bukanlah biologi yang lengkap. Di bidang biologi modern, Anda tetaplah seorang pemimpin. Ya, apa yang dikatakan Qin Fan lebih baik. Dari pengetahuan biologi bumi saat ini puluhan kali lebih maju. Dengan menggunakan biologi, peradaban tersebut telah mampu menciptakan pejuang genetik yang sebanding dengan para pembudidaya Naschen Sol. Tentu saja, hasil akhirnya adalah peradaban ini dihancurkan oleh para penggarap abadi yang lebih kuat. Qin Fan menggunakan pengetahuan peradaban itu untuk berdebat dengan Profesor Yan, menyamakan dan mengurangi dimensi, yang sebenarnya menindas Profesor Yan. Profesor Yan melihat wajah Qin Fan lagi, menunjukkan persetujuan. Jangan sombong ketika menang, jangan berkecil hati ketika kalah. Bahkan dalam situasi putus asa tadi, dia masih bisa tetap tenang, melakukan serangan balik dengan tertib, dan akhirnya menang. Siswa seperti itu unggul baik dari segi pengetahuan maupun karakter. Kamu sangat baik. Duduklah. Mari kita berkomunikasi lebih banyak ketika kita memiliki kesempatan di masa depan. Oke. Qin Fan mengangguk dan kembali ke tempat duduknya bersama Profesor Yan. Semua siswa yang hadir memandang Qin Fan dengan iri dan kagum. Raja neraka hidup yang kaku dan kaku belum pernah memujinya. Terlebih lagi, keterampilan yang dimainkan Qin Fan barusan dengan pemikiran tentang hidup dan mati mengejutkan semua siswa. Suasana hati Yan Hao seperti menaiki roller coaster. Naik turun, kuda muda, bagaimana anak ini bisa melakukannya? Wajah cantik. Xia Lili berubah menjadi penyihir tua yang galak, ini sangat menyebalkan. Tidak hanya itu biarkan dia membodohi dirinya sendiri, tapi biarkan dia bersinar di pusat perhatian, mengapa orang udik negara ini begitu beruntung? Zhang Ziqiang berkata dengan datar kepada Du Wenbin di sebelahnya, Tuan Du, anak ini terlihat cukup cakap, bukan? Sepertinya dia tidak menggertak. Apakah dia benar-benar memiliki kemampuan yang hebat? Du Wenbin mencibir, apakah Anda benar-benar percaya apa yang dia katakan? Itu hanya tipuan. Jika dia benar-benar bisa mengendalikan hidup dan mati, apakah dia akan tetap melakukannya? Pergi ke perguruan tinggi kelas 2. Dia pasti sudah lama sekali. Dia diundang menjadi profesor. Zhang Ziqiang mengangguk, Tuan Du benar. Jika dia begitu kuat, mengapa dia harus tinggal di sini? Murong Linger memandang Qin Fan dengan wajah bahagia. Penuh kekaguman. Xiao Nizi kini menjadi penggemar terbesar Qin Fan. Wajah tenang Luo Yuhuan juga penuh dengan keterkejutan, terutama penampilan Qin Fan selanjutnya, yang sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh mahasiswa baru. Yang Qian-Qian di sebelahnya memiliki mata merah, Xiao Huan, kenapa tiba-tiba aku merasa dia sangat tampan? Luo Yuhuan sedikit terkejut bahwa seseorang seperti Yang Qian-Qian, yang sangat canggih dalam estetika, dapat memujinya, yang membuktikan bahwa Qin penampilan Fan kali ini ganteng banget. Yah, jangan khawatir. Jika dia mengejarmu di masa depan, aku tidak akan keberatan. Yang Qian-Qian mengangguk dengan serius, menunjukkan persetujuannya pada Qin Fan. Beberapa siswa juga berspekulasi bahwa metode Qin Fan sepenuhnya bergantung pada air suci dalam botol batu giok kecil. Namun, beberapa siswa segera membalas,
mengatakan bahwa ketika Qin Fan membiarkan panci lobak hijau layu, dia tidak mengeluarkan vas batu giok kecil. Pada akhirnya, semua orang merasa bahwa kuncinya adalah Qin Fan memiliki beberapa kemampuan khusus. Beberapa orang mengatakan bahwa Qin Fan mungkin adalah praktisi seni bela diri yang legendaris. Bahkan ada sebagian orang aneh yang mengatakan bahwa Qin Fan sendiri adalah tipe orang yang melampaui batas kehidupan, sehingga ia memiliki kemampuan dahsyat yang tidak dimiliki orang biasa. Qin Fan mengabaikan ini dan duduk dengan tenang di kursinya, menatap ke arah Luo Yuhuan di barisan depan. Luo Yuhuan diam-diam meliriknya beberapa kali, tetapi mata Qin Fan selalu menangkapnya, yang membuatnya sedikit malu dan marah karena dia tidak mengintip ke arah Qin Fan. Song Suhao dan Zhao Haiqing, dua pria yang tidak cukup setia, diam-diam mengacungkan jempol kepada Qin Fan di bawah meja sementara Profesor Yan tidak memperhatikan. Qin Tua, kamu luar biasa. Qin Fan menatap mereka masing-masing dan mengabaikan mereka. Qin Tua, jangan salahkan kami atas apa yang baru saja terjadi. Anda baru saja mengalami kekuatan Raja Neraka yang hidup, dan kami tidak berani membantu Anda secara diam-diam. Tepat setelah mengatakan ini, Profesor Yan tiba-tiba menyadari kedipan mata dua orang. Kedua teman sekelas itu, berhentilah melihat, aku sedang membicarakanmu. Karena kamu sangat suka berbicara, maka berdirilah dan katakan. Song Suhao dan Zhao Haiqing tercengang. Qin Fan senang di dalam hatinya, dia meniru perilaku kedua orang itu dan menyingkir untuk menunjukkan bahwa dia tidak mengenali mereka. Kota Nanling, keluarga Luo. Keluarga Luo hanya dapat dianggap sebagai keluarga kecil kelas 2 di Nanling, yang menjalankan perusahaan real estate. Meski hanya keluarga kecil kelas 2, keluarga Luo juga berasal dari kelas atas kota Nanling. Luo Yuzhang kembali dari akademi dan segera menemukan ayahnya, Luo Qiming, dengan ekspresi muram. Di ruang tamu, Luo Qiming baru saja mengantar seorang tamu, dia tampak sedikit bersemangat karena telah menyelesaikan kesepakatan bisnis. Luo Qiming hampir berusia 50 tahun ini dan suka memakai jas hitam, tapi dilihat dari penampilannya, dia seharusnya tampan ketika dia masih muda. Namun, wajahnya terlihat sangat tua, dan dia mungkin sangat menderita ketika memulai bisnisnya di tahun-tahun awal. Ia tidak seperti pengusaha biasa yang selalu berekspresi Filistin, namun memiliki konsentrasi seorang guru. Luo Yuzhang duduk di sofa, mengambil cangkir di atas meja kopi, menuangkan segelas air, mengangkat kepalanya dan meminumnya. Ayah, sudah waktunya bagimu untuk menjaga adik perempuanku. Kemarahannya semakin buruk sekarang, dan dia bahkan tidak mau mendengarkan kata-kataku. Luo Qiming tersenyum tipis, ada apa? Xiao Huan tidak ada di Nanling Chollege, mengapa dia menyinggung perasaanmu? Luo Yuzhang mencibir, ayah, dia tidak main-main denganku, tetapi dia menemukan seorang pria di kampus. Dan pria yang dia temukan adalah orang desa yang tidak berguna. Ekspresi Luo Qiming berubah, apa katamu? Katakan lagi. Yuzhang tersenyum dingin, saya mengatakan bahwa adik perempuan saya menemukan seorang pria di kampus, dan dia adalah orang desa. Wajah Luo Qiming berubah sangat muram, siapa yang memberitahumu? Xiao Huan baru berada di Nanling Chollege selama sebulan. Dengan dia, tidak mungkin karaktermu menerima pengejaran seorang anak laki-laki dalam waktu sesingkat itu. Ayah, ini yang dikatakan Tuan Yan kepada saya secara pribadi. Saya pergi ke akademi untuk mencari anak laki-laki itu. Bagaimana saya bisa masih palsu? Luo Qiming sedikit mengernyit, Tuan Yan yang mana yang kamu bicarakan? Tentu saja Yan Huairen. Selain dia yang melihat seluruh wilayah Su Selatan, siapa lagi yang berani menyebut dirinya Tuan Yan? Luo Qiming akhirnya menunjukkan ekspresi kaget di wajahnya, karena Tuan Yan yang mengatakannya, itu pasti salah. Tidak. Sepertinya aku terlalu percaya padanya. Hanya dalam 1 bulan, dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Suatu hal. Dia benar-benar bukan siswi. Luo Yuzhang mencibir, ayah, tolong berhenti sibuk. Dengan emosi, saya pikir Tuan Yan sudah marah. Anda harus memikirkan cara menghadapinya dengan cepat. Luo Qiming berkata, jangan panik, bukankah kamu pergi ke akademi untuk melihat anak itu? Tahukah kamu latar belakangnya? Lalu nama anak laki-laki itu adalah Qin Fan.
Saya telah menyelidikinya dan dia adalah siswa dari sebuah daerah kecil di sisi timur dinasti Han. Meskipun anak laki-laki ini hanyalah orang udik dari daerah kecil, dia sangat ambisius. Saya langsung menawarinya 1 juta. Memintanya untuk meninggalkan Xiao Huan, dia sebenarnya menolak tanpa ragu-ragu, yang mana menunjukkan bahwa dia memiliki niat besar. Wajah Luo Qiming muram, dan dia mengetuk meja kopi dengan jarinya. Saya mengerti, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini untuk saat ini, saya akan menanganinya sesegera mungkin. Luo Yuzhang mengangguk, kalau begitu, Anda harus cepat. Jangan biarkan apapun terjadi di antara Anda berdua. Tuan Yan tidak akan menginginkannya. Barang bekas seperti itu. Mendengar ini, wajah Luo Qiming menjadi lebih jelek, saya tahu. Saya pergi. Luo Yuzhang berdiri dan pergi. Luo Qiming memasang wajah muram, mengeluarkan ponselnya dan menelepon, terdengar suara pria yang dalam di ujung lain telepon. Siapa yang ingin kamu periksa kali ini? Luo Qiming berkata, seorang siswa bernama Qin Fan. Seorang siswa. Suara dalam di ujung telepon tampak sedikit penasaran, mengapa kamu memeriksa pelajar? Apakah kamu kenyang? Mengapa kamu begitu peduli? Lakukan saja jika aku memintamu. Oke, tidak masalah, tapi harganya tidak akan berkurang. Jangan khawatir, uangmu akan berkurang. Sangat diperlukan. Luo Qiming menutup telepon dengan marah. Sepertinya gadis ini dikendalikan terlalu keras olehku ketika dia di rumah. Sekarang dia membiarkan dirinya pergi sepenuhnya begitu dia meninggalkan rumah. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan ponselnya lagi dan menelepon Luo Yuhuan. Di Universitas Nanling, Qin Fan dan Luo Yuhuan berjalan berdampingan di jalur Xinhu. Keduanya berjalan sebentar, Luo Yuhuan teringat panggilan telepon sebelumnya dan memandang Qin Fan dengan sedikit malu. Qin Fan, ayahku menelepon dan berkata dia ingin bertemu denganmu. Lihat. Qin Fan sedikit terkejut. Ini terlalu dini. Dia belum secara resmi menyatakan cintanya. Apakah dia akan bertemu dengannya? Orang tua. Namun, memikirkan sikap Luo Yuzhang, Qin Fan menduga bertemu orang tuanya kali ini jelas bukan hal yang baik. Melihat keraguan-raguan Qin Fan, Luo Yuhuan berkata, jika kamu tidak ingin pergi, aku bisa menolaknya. Tidak, aku akan pergi. Cepat atau lambat ini harus dialami, jadi lebih baik datang ke sini dan selesaikan lebih cepat. Qin Fan tersenyum. Sepulang sekolah sore ini, kamu bisa menungguku di pintu masuk kampus, kata Luo Yuhuan sambil tersenyum tipis, masih sedikit bersemangat di dalam hatinya. Sampai jumpa atau sampai jumpa. Titik. Tidak jauh dari situ, Murong Linger melihat pemandangan ini, wajah mungilnya yang cantik penuh kebencian. Saudari Luo cantik, dengan kepribadian yang lembut dan pendiam. Dia benar-benar menyenangkan. Jika aku laki-laki, aku akan memilihnya. Di sisi lain, Yan Hao, yang mengenakan popok, bersembunyi di balik bunga. Menatap Qin Fan dengan ekspresi menyeramkan. Bajingan ini sebenarnya menutup telinga terhadap kata-kata sepupuku. Tidak, aku harus segera memberitahu sepupuku dan membiarkan dia menemukan cara untuk menghadapinya. Sepulang sekolah di sore hari, Qin Fan berganti pakaian yang lebih formal, masih mengenakan baju kasual hitam. Sedikit lebih mahal, lagi pula, itu dibeli di toko khusus dan harganya lebih dari 1.000. Setelah menunggu sebentar, Luo Yuhuan datang dengan rok rajutan berwarna krem. Apakah kamu cemas? Dia menatap Qin Fan sambil tersenyum. Aku juga baru saja tiba. Kalau begitu, haruskah kita berangkat sekarang? Luo Yuhuan bertanya ragu-ragu. Oke. Luo Yuhuan menghentikan taksi dan mereka berdua duduk di kursi belakang bersama. Kontak sedekat itu membuat Luo Yuhuan merasakan suhu tubuhnya meningkat tajam. Ini adalah pertama kalinya dia naik mobil bersama laki-laki, bahkan taksi. Sopirnya adalah pria berbadan besar dan gemuk, dan dia terus berbicara sambil menyenandungkan lagu pendek seksi dengan nada yang aneh. Kalian adalah pasangan paling serasi di antara para siswa yang pernah saya tarik. Kalian sangat berbakat dan cantik. Luo Yuhuan tersipu hanya dengan satu kalimat. Qin Fan tersenyum dan merasa bahwa pengemudinya sangat cerdas.
Bahkan, dalam hatinya dia tahu bahwa orang ini hanya memilih hal-hal baik untuk dikatakan. Untuk menghilangkan rasa malunya, Luo Yuhuan menutup mulut pengemudi dan tiba-tiba berkata kepada Qin Fan, ngomong-ngomong, ketika kamu tiba nanti, kamu dapat berbicara dengan ayahku tentang topik yang berhubungan dengan real estate. Keluarga kami bergerak di bidang real estate perkembangan. Juga, ibu tiriku tidak memiliki hubungan yang baik denganku. Jika dia ada di sini, kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang dia katakan. Sopir itu tiba-tiba menyela, nak, ternyata keluargamu sudah bertunangan. Titik. Dalam pengembangan real estate. Kebetulan saya juga pernah mempelajari real estate sebelumnya, kita bisa membicarakannya. Ngomong-ngomong, saya juga telah mempelajari masalah ini tentang bagaimana bergaul dengan ibu tiri saya. Jika Anda tidak, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya, Anda dapat berbicara dengan saya. Luo Yuhuan berkata tanpa daya, tidak perlu, guru, saya menghargai kebaikan Anda. Sopir itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, sama-sama, saya orang yang sangat ramah tamah, tanyakan saja apakah kamu punya sesuatu. Luo Yuhuan tidak bisa berkata-kata, dia hanya ingin supirnya tutup mulut. Qin Fan juga tidak bisa tertawa atau menangis. Dengan pengemudi yang banyak bicara, tidak ada topik yang tidak dia mengerti. Selanjutnya, Luo Yuhuan memberitahu Qin Fan tentang situasi keluarganya, dan tentu saja pengemudi harus menyela. Qin Fan juga memiliki pemahaman tentang situasi keluarga Luo saat ini. Segera, keduanya datang ke villa tempat keluarga Luo berada. Qin Fan membayar pengemudi yang antusias itu 2 kali lipat tarifnya, dan pengemudi itu segera menyanjungnya lagi. Luo Yuhuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya setelah mendengar kata-kata menjijikkan seperti itu, merasa sangat menawan untuk sesaat. Ini rumahku. Luo Yuhuan berdiri di depan gerbang besi, memandangi villa 2,5 lantai di halaman, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Qin Fan menemaninya dengan tenang tanpa berbicara, memberinya cukup waktu untuk menenangkan diri. Lagi pula, bagi seorang anak yang ibunya meninggal saat melahirkan dan dianggap sebagai bencana oleh keluarganya, rumah ini mungkin bukan tempat yang aman bagi jiwanya. Hal ini terlihat dari ekspresi rumit di wajahnya. Saat aku masuk nanti, ayahku mungkin akan mengatakan hal-hal buruk. Kuharap kamu tidak keberatan. Luo Yuhuan menyesuaikan diri dengan cepat dan menjadi tenang dalam waktu singkat setelah pertemuan. Ya, saya mengerti. Qin Fan mengangguk, dia sudah siap untuk pergi ke perjamuan Hongmen. Ruang tamu villa keluarga Luo didekorasi dengan gaya Eropa dan terlihat berkelas. Namun Qin Fan tetap lebih menyukai gaya elegan Tiongkok yang halus dan sederhana, sedangkan gaya Eropa yang sedikit mencolok. Luo Qiming mengenakan pakaian rumah berwarna abu-abu hari ini, dan sekarang dia jauh lebih rendah hati dibandingkan kemarin. Ketika dia melihat Qin Fan dan putrinya berjalan berdampingan, dia tidak menunjukkan rasa jijik, yang mengejutkan Qin Fan. Kembali. Dia menyapa Luo Yuhuan dengan senyum di wajahnya, seperti seorang ayah tua yang ramah dan baik hati. Luo Yuhuan berhenti selama 2 detik sebelum mengangguk dan menjawab, "Ya." Qin Fan dengan jelas melihat keterkejutan dan kebingungan dalam ekspresi Luo Yuhuan. Jelas, sikap Luo Qiming yang biasa tidak seharusnya seperti ini. Apakah ini Qin Fan? Mata Luo Qiming beralih ke Qin Fan, masih tersenyum ramah. "Halo Paman Luo, saya teman sekelas Xiao Huan, Qin Fan." Meskipun Qin Fan tahu bahwa ini hanya penampilan, dia tidak bisa bersikap kurang sopan. "Oke, silakan duduk." Luo Qiming berjalan ke sofa kulit mahal terlebih dahulu dan menunjuk ke kursi di seberangnya. Luo Yuhuan dan Qin Fan duduk berdampingan. Luo Qiming berkata sambil tersenyum, "Aku memintamu untuk kembali. Tidak ada yang lain. Hanya saja ibumu ingin mendiskusikan sesuatu denganmu." Mata Luo Yuhuan berkilat, dan firasat buruk segera muncul di hatinya. Dia belum pernah melihat ayahnya berbicara dengannya begitu ramah. Kalau membicarakan banyak hal, haha, itu hanya kata-kata. Di keluarga ini, Luo Yuhuan tidak pernah bersuara. Jika ini adalah diskusi, hal yang paling bisa dilakukan adalah memberitahunya, dan tidak ada yang akan peduli dengan perasaannya.
Luo Qiming tersenyum dan berkata, pergilah, ibumu sedang menunggumu di kamarmu. Luo Yuhuan mengangguk, berdiri dan menatap Qin Fan, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Qin Fan mengangguk dan memberinya tatapan meyakinkan, dan Luo Yuhuan berbalik dan pergi. Setelah Luo Yuhuan pergi, Luo Qiming juga berdiri, datanglah ke ruang kerjaku, mari kita bicara. Oke. Qin Fan mengikuti Luo Qiming ke ruang kerjanya tanpa demam panggung. Begitu dia memasuki ruang kerja, senyuman di wajah Luo Qiming menghilang, dan ekspresinya menjadi sangat kusam. Dia berjalan ke kursi di belakang meja dan duduk, menunjuk ke kursi di seberangnya. Duduk. Oke. Qin Fan tidak ragu-ragu dan langsung duduk. Aku dengar kamu mengejar putriku, kan? Luo Qiming langsung ke pokok permasalahan. Senyuman muncul di wajah Qin Fan, apa yang datang akan selalu datang. Itu benar. Dia juga sangat lugas dan tidak menghindar darinya. Dia merindukannya ketika dia berada di negeri dongeng, dan dia tidak bisa mengucapkan kata-kata, aku menyukaimu, sampai kematiannya. Sekarang Tuhan telah memberinya kesempatan lagi, dia tidak mau melewatkannya kali ini. Terlebih lagi, dia ingin memberikan tekanan sepenuhnya pada dirinya sendiri. Mata Luo Qiming sedikit terkejut. Anak ini sedang mengejar putrinya dan ditemukan oleh calon ayah mertuanya. Bukankah dia seharusnya merasa malu, khawatir, dan bingung? Tapi dia tidak melihat rasa malu atau gugup pada Qin Fan. Selain itu, dia bahkan tidak menyadari sedikit pun pemikiran di hati Qin Fan, seolah-olah orang yang duduk di seberangnya bukanlah anak laki-laki berusia 18 tahun sama sekali, tetapi seorang pria bijak yang telah mengalami perubahan hidup yang tak ada habisnya. Ini sama sekali bukan temperamen yang seharusnya dimiliki seorang pemuda. Orang ini mencoba menipuku. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa terus berpura-pura. Luo Qiming tersenyum lagi, Qin Fan, saya menghargai keterus-terangan Anda, tetapi Anda dan Xiao Huan masih muda. Saat ini, Anda harus fokus pada studi Anda. Saya tidak ingin Anda berbicara tentang hubungan antara pria dan wanita sebelum waktunya dan memengaruhi pelajaranmu. Bisakah Anda mengerti maksud saya? Qin Fan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya mengerti. Paman Luo ingin saya meninggalkan Xiao Huan. Luo Qiming berbaring di sandaran kursi dan tersenyum, sepertinya bahwa dia adalah orang yang cerdas, dan dia bisa mengatakan yang sebenarnya sekaligus. Karena kamu mengerti maksudku, menjauhlah dari Xiao Huan di masa depan dan jangan tunda studinya. Qin Fan tiba-tiba menggelengkan kepalanya, Paman. Luo, saya pikir Anda pasti salah paham. Saya itu tidak akan meninggalkan Xiao Huan, dan itu tidak akan mempengaruhi studinya. Senyum di wajah Luo Qiming membeku, tetapi dengan cepat pulih. Saya pikir Anda telah salah paham. Saya tidak meminta persetujuan Anda, tetapi saya memerintahkan Anda untuk menjauh dari putri saya. Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Qin Fan menatapnya sambil tersenyum. Senyum di wajah Luo Qiming benar-benar menghilang, dan suaranya juga memiliki nada dingin, jika kamu bersikeras untuk bersulang dan tidak makan, maka jangan salahkan aku karena menindas yang kecil. Qin Fan menggelengkan kepalanya dan membuang wajahnya. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata dengan nada tenang, saya tidak akan minum anggur apapun, dan saya tidak akan meninggalkan Xiao Huan. Tidak ada kekuatan dalam hidup ini yang dapat memisahkan saya dari Xiao Huan, bahkan jika Anda adalah ayahnya. Nadanya seperti menyatakan fakta yang tidak dapat diragukan lagi. Luo Qiming tampak jelek dan mencibir, apakah kamu pikir kamu layak untuk putriku? Qin Fan juga tersenyum, jika kamu tidak layak untukku, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang layak untuk Xiao Huan. Haha, nak, nadamu terlalu keras. Luo Qiming mencibir. Hanya karena kamu berasal dari keluarga Nansukin. Jangan mengira aku tidak mengetahui detailmu. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Jangan lupa, ayahmu hanyalah anak terlantar dari keluarga Qin di Nansu. Ada hubungannya denganmu. Qin Fan dia terkekeh dan berkata, karena kamu sudah menyelidikiku, mengapa kamu tidak mengetahui bahwa aku masih putra tertua dari grup Nianqi? Itu hanya keluarga Yan. Bahkan jika saya tidak mengambil tindakan,
grup Nianci milik ibu saya dapat dengan mudah menghancurkannya. Bunuh dia. Luo Qiming sedikit terkejut, kamu sebenarnya adalah tuan muda tertua dari grup Nianci. Kemudian, dia mengutuk dalam hatinya, seperti itu informasi penting tidak diselidiki, ya, orang-orang yang mengambil uang dan tidak melakukan apa-apa. Kali ini, dia memandang Qin Fan dengan ekspresi yang lebih lembut, tuan muda tertua dari grup Nianci cukup layak untuk Xiao Huanku. Jika keluarga Yan hanyalah keluarga Yan di permukaan, maka Anda dan tuan muda Yan Bi dapat menghancurkannya sepenuhnya. Sayang sekali Anda tidak memahami keluarga Yan. Bahkan grup Nianci saja tidak cukup dalam menghadapi Yan kekuatan sejati keluarga. Mata Qin Fan berbinar dan dia menjadi tertarik, oh, jadi ada kekuatan yang lebih kuat di belakang keluarga Yan. Tidak heran keluarga Yan begitu mendominasi. Jadi, Anda bertekad untuk menikahkan Xiao Huan dengan keluarga Yan. Apa hubungannya ini dengan menjual putrimu? Apa bedanya? Kata-kata Qin Fan sudah tidak enak didengar, tetapi Luo Qiming tidak terlalu marah. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, kamu pikir aku menikahkan putriku dengan keluarga Yan hanya untuk memanjat pohon besar keluarga Yan? Pohon? Qin Fan bertanya balik, bukan begitu. Luo Qiming tampak menghina, tentu saja tidak. Saya membiarkan putri saya menikah keluarga Yan hanya untuk menarik perhatian keluarga. Qin Fan sedikit bingung, perhatian keluarga. Luo Qiming sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi agak bersemangat, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Luoku apakah hanya keluarga kecil kelas 2 di kota Nanling? Karena kamu berasal dari keluarga Qin di Nansu, kamu seharusnya pernah mendengar tentang keluarga Beiling Luo, kan?